Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Khotimah Dia dengan NIM C2C023041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan Gojek kami, yaitu SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi berbasis web. Nah, sistem ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah rekam medis kesehatan elektronis. Untuk presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu melalui PPT, kemudian dilanjutkan dengan demo sistem web. Nah, Nah, latar belakang dari pembuatan sistem ini adalah karena rumah sakit membutuhkan sistem digital untuk mendukung pelayanan kesehatan agar lebih efektif dan terdokumentasi. Bahkan farmasi menjadi salah satu bagian penting karena berhubungan langsung dengan resep, validasi obat, stok obat, pembayaran pasien umum, dan BPJS. Jika proses tersebut tidak dikelola dengan baik, maka pencatatan dapat menjadi kurang rapi dan sulit dipantau. Oleh karena itu, dibuat SIM RS mode farmasi berbasis web agar proses farmasi menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem SIM RS mode farmasi berbasis web. Sistem ini dibuat dengan pembagian role pengguna, yaitu ada dokter, apoteker, dan TTK atau asisten apoteker. Selain itu, sistem menyediakan fitur utama seperti resep elektronik, validasi resep, pengelolaan stok obat, permintaan obat ke gudang, pembayaran pasien umum, klaim BPJS, dan laporan farmasi. Nah, pada slide ini ditampilkan use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menunjukkan hubungan antara aktor dengan fitur yang tersedia dalam aplikasi. Di sini terdapat tiga aktor, yaitu dokter, apoteker, dan TTK. Dokter berhubungan dengan fitur pembuatan resep elektronik dan edit resep yang dikembalikan. Apoteker berhubungan dengan fitur validasi resep, stok obat, permintaan gudang, lebih BPJS, dan laporan. Sedangkan TTK berhubungan dengan fitur antrian obat, penyiapan obat, pembayaran pasien umum, dan penyerahan obat. Jadi diagram ini menunjukkan batasan action masing-masing role. Selanjutnya itu adalah activity diagram. Diagram ini menggambarkan alur kerja sistem dari awal sampai akhir. Terus dimulai dari dokter yang login ke sistem dan membuat resep elektronik. Setelah resep dibuat, resep akan masuk ke bagian apoteker untuk dilihat dan divalidasi. Apoteker akan mengecek apakah resep valid dan stok obat mencukupi. Jika resep tidak sesuai atau stok obat tidak cukup, resep dapat dikembalikan ke dokter untuk direvisi. Namun jika resep sudah selesai, apoteker menyetujui resep dan resep masuk ke antrean TTK. Setelah itu TTK menyiapkan obat dan menandai obat siap diserahkan, kemudian membedakan jenis pasien. Nah, jika pasien BPJS, obat langsung diserahkan dan biaya obat dicatat sebagai klaim BPJS farmasi. Jika pasien umum, pasien melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian obat diserahkan. Pada slide ini ditampilkan ERD atau Entity Relation Diagram. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semua kolom satu persatu, tetapi fokus pada tabel utamanya. Tabel pusat pada SIM ini adalah tabel prescription atau resep, karena proses farmasi dimulai dari resep yang dibuat oleh dokter. Tabel resep ini terhubung ke data pasien, dokter, detail obat, transaksi pasien umum, dan klaim BPJS. Detail obat pada resep disimpan pada tabel prescription item yang terhubung ke tabel medicine sebagai data master obat. Selain itu, sistem juga memiliki tabel untuk mutasi stok, alergi pasien, instruksi obat, serta permintaan obat ke gudang. Jadi, IAD ini menunjukkan bahwa database sudah mendukung alur utama farmasi mulai dari hasil obat, stok, pembayaran, BPJS, sampai permintaan gudang. Pada sistem ini, dapat perbedaan alur utama pasien umum dan pasien BPJS. Untuk pasien umum, pasien divalidasi terlebih dahulu, obat disiapkan, kemudian pasien melakukan pembayaran di kasir farmasi. Metode pembayaran yang tersedia yaitu ada tunai, debit, kredit, dan kredit. Setelah pembayaran lunas, obat diserahkan kepada pasien. Sedangkan pasien BPJS, pasien tidak melalui pembayaran kasir. Setelah obat disiapkan dan diserahkan, biaya obat dicatat sebagai klaim BPJS dengan status awal pending. Setelah itu, apoteker dapat melakukan verifikasi klaim menjadi terverifikasi atau perlu direvisi. Jadi perbedaan utamanya adalah pasien umum melalui pembayaran kasir, sedangkan pasien BPJS itu masuk ke pencatatan klaim BPJS farmasi.
Setelah menjelaskan rancangan sistem melalui PPT, selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan. Sistem ini itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Database yang digunakan adalah MySQL dan menjalankan sistem secara lokal itu menggunakan Laragon. Teknologi ini dipilih karena mendukung pembuatan sistem melalui web sesuai dengan kebutuhan proyek RS Mutual Farmasi. Nah, saya menyusun rancangan sistem melalui PPT. Selanjutnya, saya akan mendemokan secara langsung. Nah, demo ini saya akan mulai dari role dokter, kemudian apoteker, yang lalu yang terakhir DTK atau asisten dokter. Langsung saja. Pertama, saya login sebagai dokter. Nah, pada role dokter, tampilan yang tersedia hanya fitur yang berkaitan dengan tugas dokter. Di sini dokter dapat memilih data pasien, kemudian membuat resep elektronik. Coba buat. Nah, pada form resep, dokter memilih obat, menentukan dosis, frekuensi, jumlah obat, serta menambahkan catatan apabila diperlukan. Hmm. Nah, setelah resep disimpan, maka resep akan masuk ke halaman apoteker untuk proses validasi. Jika resep dikembalikan oleh apoteker, dokter dapat melakukan edit resep sesuai dengan catatan yang diberikan. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, saya login sebagai apoteker. Nah, pada role apoteker itu terdapat beberapa menu, yaitu ada resep masuk, stok obat, permintaan gudang, klaim obat BPJS, dan laporan. Pada halaman resep masuk, apoteker dapat melihat daftar resep yang dikirimkan oleh dokter. Nah, di sini terdapat informasi nomor resep, terus nama pasien, terus nama dokter, polip, terus selanjutnya jenis pasien, status resep, dan tombol aksi. Jika resep masih menunggu validasi, apoteker dapat membuka detail resep untuk memeriksa kesesuaian resep, stok obat, alergi pasien, dan interaksi obat. Jika pencet validasi. Nah, jika resep sesuai, apoteker dapat menyetujui resep. Jika tidak sesuai, resep dapat dikembalikan ke dokter untuk direvisi. Selanjutnya, pada menu stok obat, apoteker dapat melihat data obat, terus jumlah stok, riwayat stok masuk atau keluar. Selanjutnya pada menu stok obat, apoteker dapat melihat data obat, jumlah stok masuk, satu stok, riwayat stok masuk atau keluar. Nah, halaman ini tuh membantu apoteker memantau apakah stok obat masih aman, menipis, atau habis. Nah, di sini apoteker juga dapat mencatat stok masuk atau keluar agar catatan obat itu terdokumentasi. Nah, pada menu permintaan gudang, apotek dapat membuat permintaan ketika obat stok farmasi mulai menipis. Ini kita contoh terusin jumlah. Nah, di sistem ini juga menampilkan rekomendasi obat dengan stok di bawah batas minimum. Karena sistem ini masih berfokus pada modul farmasi,
Belum ada role gudang khusus, jadi apoteker yang mencatat permintaan dan memperbarui status permintaan setelah obat dipenuhi oleh gudang secara nyata. Pada menu klaim BPJS obat, apoteker dapat memantau klaim biaya obat pasien BPJS. Klaim ini bukan pembayaran langsung dari pasien, tetapi pencatatan administrasi biaya obat dari sisi farmasi. Status klaim dapat berupa pending, terverifikasi, atau revisi. Jika pending berarti klaim sudah tercatat tetapi belum diverifikasi. Terus terverifikasi berarti data klaim sudah sesuai, sedangkan revisi berarti ada data yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, pada menu laporan farmasi, apoteker dapat melihat ringkasan pelayanan berdasarkan periode tanggal tertentu. Mau coba tanggal kosong. Nah, laporan ini menampilkan total resep, resep selesai, pendapatan pasien umum, nilai klaim BPJS, jumlah obat keluar, serta ringkasan resep umum BPJS, transaksi, dan permintaan gudang. Nah, selanjutnya ini saya sudah login sebagai TTK atau asisten apoteker. Pada role ini, TTK dapat melihat antrean obat dari resep yang sudah divalidasi oleh dokter. TTK kemudian membuka detail resep, menyiapkan obat sesuai resep, dan menandai obat sudah siap diserahkan. Jika pasien umum, maka sistem mengarahkan ke proses pembayaran kasir farmasi. Setelah pembayar lunas, obat dapat diserahkan kepada pasien. Di sini, di proses kasir farmasi, berisi. Nah, jika untuk pasien BPJS, pasien tidak melalui pembayaran di kasir, setelah obat diserahkan, biaya obat akan tercatat sebagai klaim BPJS farmasi dengan status awal pending. Nah, kesimpulan. Nah, dari sisi keamanan, sistem menggunakan login dan pembagian role pengguna. Setiap pengguna harus login terlebih dahulu. Kemudian sistem membatasi akses berdasarkan role. Terus dokter hanya dapat mengakses fitur dokter, apoteker hanya dapat mengakses fitur apoteker, dan TTK hanya dapat mengakses fitur TTK. Selain itu, password hanya disimpan menggunakan mekanisme autentikasi Laravel sehingga tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. Kesimpulan dari proyek ini adalah SIMRS modul farmasi berbasis web berhasil dibuat untuk membantu proses pelayanan farmasi rumah sakit agar lebih terstruktur dan terdokumentasi. Sistem ini memiliki tiga role utama, yaitu dokter, apoteker, dan TTK atau asisten apoteker. Fitur yang dibuat melalui resep elektronik, validasi resep, pengakses stok obat, permintaan obat gudang, pembayaran pasien umum, klaim obat BPJS farmasi, dan laporan farmasi. Nah, dengan sistem ini, alur pelayanan farmasi dapat lebih mudah dipantau berdasarkan tugas masing-masing role. Demikian presentasi dan demo sistem dari saya mengenai SIMRS, modul farmasi berbasis web. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam sistem maupun penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.